apa ya, merupakan bahasa yang dekat ke bahasa macam-macam. Ke bahasa Java itu juga nggak terlampau ini ya, jauh sekali ya. Banyak hal yang mirip, ya mirip-mirip. Ya. Oke, walaupun bahasa C masih bahasa terstruktur ya, bahasa terstruktur. Belum dia pemrograman berorientasi objek. Ya, paradigmanya belum objek. Kalau bahasa C yang paradigmanya pemrograman orientasinya objek itu C++ ya. Ya, C++ itu sering dikatakan C plus objek ya. Oke ya. Kemudian bahasa C ya ini karena dia pemrograman terstruktur, berarti kita bisa membuat banyak sekali fungsi-fungsi. Ya walaupun program utama sendiri di C itu ya sering juga dikatakan sebagai fungsi utama, berbeda dengan di Pascal ya, di Pascal program utamanya ya. Kalau di C itu fungsi juga sebenarnya. Yang main itu adalah fungsi ya, fungsi. Kemudian banyak lagi fungsi-fungsi yang sudah built-in yang tinggal kita gunakan, dan kita juga bisa menambahkan fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Kita deklarasikan sendiri. Kemudian ada satu hal lagi yang berbeda dengan Pascal, ya bahasa C ini case sensitive. Ya, saat kita mendeklarasikan sebuah variabel A besar dan A kecil itu berbeda. Jadi dua variabel boleh seperti itu. Berbeda dengan C ya. Nah, ini perlu kehati-hatian kita saat menuliskan huruf besar, huruf kecil. Oke, kemudian ya jadi karena bahasa C ya memang penggunaannya banyak, itu salah satunya juga disebabkan karena dia tujuannya umum. Jadi bisa buat program yang bermacam-macam, walaupun mungkin misalnya kalau pemrograman database menggunakan bahasa C sangat rumit sekali jadinya ya, alias tidak tepat ya, karena dia memang general purpose ya, digunakan untuk tujuan umum ya, digunakan untuk tujuan umum, tidak spesifik ya. Ya, kemudian ini file C berekstensi .c ya, ini seperti biasa ya, Pascal.pass ya, C.c. Kemudian ini ada header file ya, header filenya ada yang umum biasanya stdio.h. Nah, ini fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan ya di stdio.h ya, yang sudah biasa nih ada scanf, kemudian printf, ada juga kemarin getS ya. Ada get yang lain, ada fgetS dan sebagainya. Ini nanti bisa putS dan sebagainya ya, nanti bisa kita indikan ya, bisa kita gunakan nanti, dicoba-coba, bisa dicoba-coba ya. Oke, kemudian ini ada header file yang lain ya, yang tadi stdio.h ya, ada stdev nih juga sering digunakan nih, stdin.h nih agak stdlib nih juga sering mat ya. Dan kita juga bisa mendeklarasikan header file sendiri ya. Kemudian ini ya contoh program biasanya saat kita buka program pertama kali yang keluar ini. Ya, kalau compiler Pascal yang saya gunakan online ya, GD online atau GDB online. Lupa saya. Ya, itu otomatis pertama kali saat kita buka C-nya keluar programnya Hello World. Oke. Kemudian ya ini contoh program kecilnya ya, double slash ya, double slash ini untuk komentar ya. Di Pascal kemarin juga bisa kalau yang di sini ya, pakai double slash. Kalau Pascal biasanya pakai kurung biasa ditambah bintang gitu ya. Kemudian tutupannya tinggal balikannya, atau ya kurung kurawal ya, pakai kurung kurawal. Kalau di sini pakai double slash ya, double slash. Kemudian ya header file yang hampir selalu dipakai ya, stdio.h, karena tadi ada printf ya, scanf dan sebagainya yang biasa ya. Ini perlu kita deklarasikan
ya dengan menggunakan include ya, dikasih pagar. Kemudian ya fungsi utamanya ya kadang ditulis in, kadang ditulis void, kadang tidak dipakai, tidak ditulis apa-apa, main saja. Ya, main. Kemudian ini parameternya 0, tidak ada parameter ya. Tidak ada parameter. Kemudian kalau di Pascal pakai begin end, ini pakai kurung kurawal. Ya, pakai kurung kurawal. Oke. Ya. Ini fungsi printf yang ada di header file @video.h. Oke. Kemudian kalau di Pascal ada write ln, di sini ada \n ya. Kemudian ini diapit tanda double apostrophe ya, ketik ganda. Ya, jadi itu menandakan kalau ketik ganda di C itu adalah string ya. Kalau ketik tunggal itu karakter ya, berarti hanya satu huruf, hanya boleh satu huruf. Ya, kemudian ini \n-nya untuk pindah baris. Jadi kalau kita tulis di sini, maka setelah tertulis selamat, Anda telah berhasil pindah baris. Membuat program C yang pertama tanda seru pindah baris. Jadi ini outputnya, program ini outputnya ada 3 baris ya. Ya, ada 3 baris. Yang terakhir satu baris kosong. Satu baris kosong. Ya. Nah, di dalam apa namanya printf ini \n boleh kita tahu di mana saja. Misalnya selamat ya \n Anda telah berhasil \n. Jadi itu pindah ya, selamat pindah baris, Anda telah berhasil pindah baris. Ya. Kemudian ini identifier ya. Ini kata kunci yang tidak boleh digunakan sebagai identifier. Karena bahasa C case sensitif, otomatis kalau kita gunakan huruf besar misalnya else, E-nya besar, maka boleh jadi identifier. Yang penting ada satu karakter berbeda. Ya, yang penting ada satu karakter berbeda. Minimal satu karakter berbeda. Ya, jadi ya bahasa apa namanya kata kunci ya untuk bahasa C. Nah, silahkan dihafal atau tidak dihafal nggak apa-apa. Saya juga nggak hafal. Sedikit demi sedikit itu juga akan hafal sendiri ya. Berikutnya ya ini tipe data dalam Pascal. Sebenarnya dalam C juga hampir sama ya. Cuma apa namanya istilahnya yang mungkin berbeda ya. Seperti kalau di Pascal integer itu integer, kalau di C jadi int gitu ya. Ukurannya juga bisa jadi berbeda. Ya, kalau di Pascal int itu 4 byte ukurannya. Ya walaupun nanti tergantung ada variabel apa tipe-tipe data yang tergantung dari compiler prosesor yang ada di komputer kita. Ya, 32 bit atau 64 bit ya. Ya, intinya ini hampir sama, kita lanjut. Nah, ini yang berbeda ya, yang di Pascal tidak ada ya. Signed dan unsigned tipe data. Ya, pertama tipe data primitif. Tipe data primitif adalah tipe data dasar yang sederhana gitu. Tipe data dasar yang sederhana di suatu bahasa pemrograman. Itu tipe data primitif. Ya. Kemudian ya ini ada ya char, in, float, double, void. Nah, ini yang tidak ada di bahasa apa namanya Pascal ini, void. Void ini sebenarnya kosong ya artinya ya. Tipe data yang tidak ada tipe data. Apa tuh Pak ini ya? Yang biasanya dipakai. Jadi kalau tadi kita ada fungsi ya di Pascal ada fungsi dan prosedur. Ya di sini sebenarnya hanya ada fungsi ya. Ya misalkan ini fungsi utama main. Ya ini dikasih in main ini. Tentu dia ini jadi fungsi. Jadi fungsi main ini ya jadi fungsi ya. Main ini jadi merupakan sebuah fungsi yang bertipe integer. Nilainya ini return 0, berarti nilai fungsinya nanti setelah dijalankan main ini nilainya sama dengan 0. Ya, main sama dengan 0. Itu ya. Kemudian kalau ini diganti dengan void, maka tidak boleh ada return 0, jadi tidak boleh. Ya, kalau diganti void. Karena ketika ini void, berarti main ini ya fungsi yang tidak punya tipe data. Nah, kalau di Pascal istilahnya itu jadi prosedur ya. Ya, itu jadi prosedur. Kalau di sini tetap fungsi juga ya.
Oke, ya. Seperti itu. Kemudian tipe data ini bisa digabung. Bisa digabung dengan signed atau digabung dengan unsigned. Nanti ada juga yang long double. Itu ada double, long double masih ada ya. Floating point, long float ada nggak ya? Karena double itu udah long float ya. Kemudian long double itu double-nya double. Ya. Jadi kalau float itu 4 byte, ya nanti bisa kita cek ya. Float itu 4 byte, double itu jadi 8 byte. Ya, jadi 8 byte. Nah, long double jadi 2 kali 8, 16 byte. Artinya besar sekali ya. Float aja udah besar sekali angkanya ya. Long double berarti lebih besar. Tapi kemudian ini ya, nanti ketika kita belajar metode numerik, ya itu ada istilah single dan double presisi sebenarnya. Jadi double di sini, ya itu sebenarnya bukan singkatan dari double floating point, bukan ya. Ya, bukan double floating point sebenarnya. Double itu sebenarnya double presisi. Ya, presisi dari double itu jauh lebih tinggi dari floating point. Floating point itu sebenarnya sama dengan single ya. Single itu single presisi. Float itu sama dengan single, sama-sama 4 byte. Ya, double 8 byte. Walaupun 2 kali lipat, tapi bukan berarti nilainya 2 kali lipat. Nanti bisa kita cek ya nilai terbesarnya berapa. Oh, susah ya. Ya, tapi nanti ada teoremanya. Ada teoremanya. Ada standarisasi ya, pendeklarasi apa namanya? Pendefinisian bilangan floating point di komputer. Ya. Oke ya. Kemudian berikutnya yang user defined type. Ya, ini abstract data type ini ada apa ya? Ada andil. Ya, ada andil dari programmer gitu ya. Ya, untuk mengaturnya. Mengatur nilai-nilainya. Oke. Ya, kita masuk tipe data sederhana, tipe data primitif. Ya, itu ada contohnya string, integer, real, boolean, karakter. Walaupun ini masih dicampur antara Pascal. Ya, kalau pakai bahasa Pascal, string pakai petik tunggal sama dengan karakter char ya. Ya, ini lupa nih, ini karakter nggak pakai petik tunggal. Kalau yang pakai petik tunggal ini harus pakai petik tunggal. Ya, kemudian ini ada integer, long in. Long in itu sama dengan long ya. Long in dengan long sama ya. Ya. Oh, ini Pascal, sorry. Ini masih Pascal, sorry. Ini judulnya tipe data tambah lagi. Oke, ini kita lihat saja. Kemudian, nah ini bahasa C-nya ya. Karakter itu dari min 128 sampai 127 atau dari 0 sampai 255. Ya, nanti ada unsigned char gitu. Unsigned in. Jadi positif saja. Ya, ada bisa kita tambahkan sign atau unsigned. Kalau tidak dipakai apa-apa kayak in begini, ya berarti sign ya, ada tandanya ya, positif negatif ya. Defaultnya berarti sign. Ya, demikian juga floating point, double, dan void. Itu integer dengan apa? Dengan integer bisa ada 2 kemungkinan tuh ya, tergantung kompilernya. Kemudian ini belakangnya format, kode format. Nah, ini ada bisa C, bisa D, bisa F. Ya, F ingat aja, F ini adalah floating point gitu ya. D-nya ini desimal. Ya, C-nya char. C biasa ya. Oke. Lanjut. Nah, ini tipe data turunan. Tadi ya, bisa ditambahkan sign qualifier, size qualifier. Tadi sign, unsigned. Kemudian ada short, long. Ya. Bisa tambahkan seperti itu ya. Kemudian tipe data dasar. Nah, ini satu kelebihan
bahasa C dibanding Pascal ya. Jadi kombinasinya jadi banyak ya. Kombinasinya jadi banyak. Ini integer atau sign integer, artinya ada tanda positif negatifnya. Ada yang 2 byte, ada yang 4 byte, tergantung prosesor yang kita gunakan di komputer kita. Unsigned in, ya. Jadi nanti kita bisa sekaligus ngecek sebenarnya prosesor kita 32 bit atau 64 bitnya, 32 bit atau 64 bit. Integer ini kan bisa 2, bisa 4 ya. Nah ini coba. Kebetulan saya tadi masih ada ngeceknya. Ada programnya namanya. Ini dia ya. Ini ngecek memorinya pakai size of ya, size of char in long float. Ya, ini kalau kita running programnya, yang pertama itu char 1 ya, in 4. Nah, berarti prosesor yang saya gunakan ya itu 64 bit. Kalau prosesor kita 32 bit, yang keluar bukan 4 tapi 2. Ya. Kemudian floating point juga 4 bit. 4 byte, sorry. 4 byte. Long itu 8. Jadi bisa long in. Ya, ini pakai spasi ya. Pascal kan digabung ya. Ya, sama ya. Kemudian kalau kita tambahkan lagi copy dulu. Double misalnya. Double. Kemudian long double. Kalau sign atau unsigned, ukurannya nggak pengaruh ya. Ya. Nah, ini lihat 2 terbawah. Long double 16 byte. Besar ya. Ya, double itu 8. Sama dengan long in 8. Ya. Oke, itu kira-kira itu berkaitan dengan memori yang digunakan di tipe data bahasa C. Ada yang sama dengan Pascal, ada yang berbeda ya, ada yang berbeda. Ya, lanjut. Kemudian, nah ini tadi berkaitan dengan deklarasi variabel. Ya, deklarasi variabel di program utama. Kemudian cara menampilkan hasilnya ya. Ini ada variabel-variabel untuk tipe data. Ada D desimal ya, ingat ya desimal. C ya, char, F floating point. Ya. Oke. Ini apa nih? Ya, ini ingin menampilkan nilai ya tipe data, nilai char maksimum, char minimum, dan seterusnya. Ini bisa dicek aja ya. Lanjut ya. Kemudian tipe data yang didefinisikan oleh pengguna. Ini ada array, pointer, struktur, union. Nanti pelan-pelan kita sedikit demi sedikit ya. Hari ini ada array, ya array. Pertemuan yang akan datang nanti ada pointer, ya ada pointer. Kemudian structure. Structure ini kalau di silabus masih pakai record ya. Bahasa Pascal itu istilahnya record. Ya, bahasa C ya itu struktur. Bahasa Java juga struktur ya. Seperti itu. Union gabungan ya, gabungan tipe data yang berbeda. Oke. Himpunan mungkin ya kalau di bahasa Pascal ya. Kemudian format deklarasi bahasa C.
tipe data, nama variabel. Kemudian jumlah elemen kalau dibuat gitu itu jadi array ya. Itu jadi oh ya ini jadi array. Ya, ini array ya jumlah elemen. Sekarang kita masuk ke array. Ya, array. Kemudian deklarasi array dimensi 1 seperti ini. Bedanya dengan Pascal, kalau Pascal kita bisa definisikan mulai dari indeks yang keberapa sampai indeks keberapa. Jadi bisa kalau di Pascal indeksnya boleh dimulai dari 10, boleh dari berapapun ya. Sepanjang masih sesuai dengan rentang nilai yang dibolehkan. Tapi kalau di bahasa C, kita tidak bisa membuat format dari indeksnya. Udah otomatis. Kita hanya bisa mendeklarasikan berapa banyak elemen array-nya. Ya, berapa banyak elemen array-nya. Ya, ini 100, berarti indeksnya mulai dari 0 sampai 99. Char huruf 3 berarti mulai dari 0 sampai 2. Huruf 0, huruf 1, dan huruf 2. Ya, jumlah elemennya ada 3. Itu ya. Array 1 dimensi. Ya. Kemudian ini apa nih? Ya, array di dalam bahasa C ya itu bisa langsung kita inputkan nilainya ya, langsung ya. Ya. Kalau ini satu-satu input satu-satu. Kalau ini langsung ya. In bilangan 5 diinputkan seperti ini, 6, 9, min 8, 24, min 99. Terus bedanya dengan Pascal, ini kalau Pascal pakai kurung siku, ini pakai kurung kurawal ya. Kurung kurawal. Kemudian, ini juga boleh jumlah elemennya nggak dimasukkan ya. 5-nya dihapus. In bilangan diinputkan nilainya. Maka nanti jumlah elemennya tergantung ya jumlah angka yang dimasukkan, jumlah elemen yang kita inputkan di sini. Kalau kita inputkan 5, berarti ini otomatis bilangan ini jumlah elemennya 5. Berarti hanya ada dari indeks 0 sampai 4 ya. 0 sampai 4. Kalau mau seperti ini, misalkan in bilangan 10 gitu. Yang dimasukkan 5 angka saja, maka yang lainnya 0. Yang lainnya 0. Oke ya. Ini bahasa C seperti itu. Oke. Mengubah nilai elemen array, ya tinggal diubah aja. Bisa dilihat ininya ya. Kemudian array dimensi 2. Ya, array dimensi 2. Tinggal kita deklarasikan, indeksnya ada 2. In bilangan seperti ini. Ya. Boleh juga langsung diinputkan nilainya seperti ini. Boleh nggak kalau ini tidak dikasih angka? Boleh. Nanti sesuai. Ya. Tapi kalau dibuat seperti ini, diisi cuma ada satu elemen, maka ya elemen keduanya, ya elemen kedua dari yang ini 0 semua. Gitu ya. Seperti itu. Ya. Kemudian ini array multidimensi. In matriks 2 kali 3 gitu ya. Matriks 2 baris 3 kolom. Ya, ini baris pertama, baris kedua gitu ya. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Ini juga sama yang ada di baris kedua. Jadi kalau berapakah nilai matriks 1 0 ya, 1 ini berarti baris ke-1, baris ke-1 ini ya. Ini baris ke-0 ya. Baris ke-1 ini ya, kemudian kolom ke-0 ini 7. Berarti nilainya sama dengan 7. Ya, kalau pertanyaannya 0 3, maka ini baris ke-0, kolom ke-3, 0 3. Ya. Oke, dan begitu seterusnya. Array multidimensi. 3 dimensi gimana? Tambahin lagi 1. Tinggal tambahin 1. Nah, ini 3 dimensi. 2, 3, 4. Nah, nyebutnya susah nih. Baris, kolom, satu lagi. Ketebalan. Gitu. Nah, ini ada 2, 3, 4. Jadi, yang paling luar ini elemennya ada 2. Ya, ini elemen pertamanya. Elemen keduanya, alias ini indeks ke-0, indeks ke-1. Jadi, kalau ini tuh kita ingin menampilkan nilai 0, 0, 0,
ya ini berarti yang luarnya itu yang pertama, yang 0 ini, yang 0. Berarti udah dapat ini, kemudian ya indeks berikutnya 0 lagi, ya di dalamnya kan ada 3, ini ada 3. 1, 2, 3 elemen. Ya berarti yang 0 yang ini. Ya. Kemudian di dalam sini yang indeks terakhirnya 0 juga, maka ini 7. Ya, 7. Jadi jawaban nah, ya 0, 0, 0 itu yang ini. Oh ini. 0, 0, 0 artinya 7 hasilnya, outputnya 7. Kemudian bawahnya 0, 1, 0. Indeks pertama 0, indeks kedua ini 0, 1, 1 ini. Kemudian indeks terakhirnya 0, jadi min 9. Begitu ya, dan seterusnya. Ya, nggak usah dibuat pusing ya, dibuat gampang. Tunggu sebentar ya, ini ada kucing berantem sebentar. Wow. Ada banyak kucing preman gitu. Ya, jadi seperti itu ya. Array multidimensi. Ya, string juga sama ya. Ya, string itu array of char ya. Udah selesai kita. Kemudian ya, ini translasikan terjemahan solusi birthday cake candy pertemuan sebelumnya ya. Coba nanti kalian buat programnya ya. Kemudian ini kita bahas dulu if else dalam bahasa C ya. Jadi if ya ini ekspresinya boolean ekspresi ya bernilai 0 atau selain 0. Bacanya gitu ya, 0 atau selain 0. 0 itu salah, false. Selain 0, saya katakan selain 0, nanti bisa kita buktikan ya. Selain 0 itu true. Ya. Kemudian kalau untuk membandingkan dua buah kalimat pakai sama dengannya double. Ya, kemudian tidak sama dengan ini. Ya, tanda seru sama dengan, tidak sama dengan. Sisanya sama ya sama Pascal ya. Sisanya sama. Ya, yang beda ini sama dengan dan tidak sama dengan. Ya, karena kalau di Pascal menginput nilai itu titik 2 sama dengan ya. Di C, di Java juga sama dengan saja. Oke. Kemudian untuk perulangan ya untuk perulangan for ini for ya initial statement-nya ya dimulai dari berapa ya. Kemudian ini tes ekspresi ya kalau dia bernilai salah selesai, kalau dia bernilai benar jalan terus. Kemudian ini update statement-nya. Ya, misalkan contohnya nih. In I, for I mulai dari 1 ya, I-nya mulai dari 1 ya dan terus berulang selama I-nya kurang dari sama dengan enggak pakai sama dengan, kurang dari 11 dan I-nya bertambah 1 Nah, kalau di Pascal bisa ya, I++ bisa ya. Plus I juga bisa ya. Nanti ada bedanya nanti. Plus I dengan I++. Ya, apa yang dilakukan? Print nilai I. Ya, print nilai I. Nanti silakan dicoba ya. Silakan dicoba. Ya, ini perulangan dengan ini dan ya statement ini digunakan statement pilihan dan perulangan ini digunakan untuk menerjemahkan bahasa Pascal ya yang birthday cake candy. Jadi intinya program kita dibuat program nanti ya kita buat program pertama kali kita inputkan dulu berapa umur dari keponakan kita. Ya, berapa umurnya? Nanti setelah itu ya kita input manual saja ya jumlah lilinnya nanti sebanyak jumlah umur ya. Jumlah lilinnya sebanyak jumlah umur nanti kita inputkan tinggi lilinnya. Ya, tinggi lilinnya. Ya, tinggi lilinnya kita inputkan, nanti habis itu baru muncul. Lilin tertinggi saja yang berhasil dimatikan oleh keponakan kita saat meniup lilinnya. Oke ya.
Oke, silakan kerjakan. Kerjakan. Silakan dibuat programnya. Jam berapa sekarang? Oh, baru jam 11.12. Ternyata masih mute ya. Tadi saya bilang Permisi Pak, saya ingin bertanya. Ya, silakan. Oke Pak. Misalnya manfaat off-cam sinyalnya lagi nggak stabil. Misalnya ingin membuat sebuah perulangan dengan variabel i gitu Pak. Itu dengan kan kita harus kayak mendeklarasikan dulu Pak integer i. Kalau dalam bahasa C, deklarasi itu di luar dari misalnya for gitu Pak, kan dibikin kurung. Ya. Deklarasi di luar ya Pak, bukan di dalam. Bisa dua-duanya. Oh bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya, tapi nanti ada bedanya. Oke, kita coba ya, kita coba. Ya, kita coba. Ya, ini kita buat dulu ya. Ini misalnya lilin, anggap aja maksimal 20 lah. Kalau ponakan udah lebih 20, nggak dibeliin kue lagi. Ya, ini biarkan dulu. Kemudian misalkan kita for, ya tadi pakai kurung biasa ya, ada 3 statement dalamnya ya. Misalnya i, ya kita belum deklarasikan i ya, kita belum deklarasikan i. I mulai dari 1 gitu ya, sampai i kurang dari 5 misalnya, gini aja ya. Kemudian i bertambah 1-1. Apa yang dilakukan? Kita print, ya print, misalkan i sama dengan ya persen d. Ya, ini apa? I. Oke. Ya, tidak ada yang salah ya. Ini kita
Ini biar agak bagus. Ya. Kita running program, tentu akan error ini, ya, karena i-nya belum dideklarasikan, ya. Yang umum kan kita deklarasikan di luar, ya, i-nya kita running program. Error apa nih? A-nya belum ada. Ini umur. Ini umur kalau kayak gini gimana? Ada error tidak? Nggak ada error. Nilai A, nilai umur ya. Umur belum ada nilainya tuh, masih belum diinputkan, tapi nilainya ini umur harusnya ya. Umur. Umur. Ya, ulang lagi. Ya, karena belum diinputkan nilainya ya, masih kacau balau nih ya. Ya. Ini nggak usah pakai i sama dengan ya, jadi agak aneh ya. Atau kalau mau i sama dengan boleh deh, tapi di /n ulang biar enak lihat. Ya. Nah, ini outputnya, i-nya 1, 2, 3, 4 gitu ya. I-nya sampai 4 gitu. Memang kita perulangannya sampai kurang dari 5 kan ya, sampai kurang dari 5 dan i-nya mulai dari 1. Oke. Ini kalau kita deklarasikan di luar for. Ya. Kemudian kita tampilkan lagi printf, ya, printf. Nah, ya, i, ya, i sama dengan, ya, i sama dengan persen d. Ini kita tampilkan nilai i. Oke. Ini Preman ini masih uring-uringan nih. Kita running, ya, i nilainya 5 ya. Saat sudah di luar, saat selesai, ya ini kan kita ini dulu deh. Ya. Ini kita tampilkan ini selesai perulangan gitu ya. Selesai perulangan. Oke, kita kasih /n, ya, pindah baris ya. Kemudian ini juga selesainya juga /n. Oke, kita ulang lagi. Kita running. Ya, yang ditampilkan dalam perulangan i-nya sampai 4 ya. I-nya sampai 4. Kemudian selesai perulangan nilai i-nya 5. Ya, nilai i-nya 5. Ya. Oke. Lantas bagaimana kalau kita deklarasinya di dalam int? Kita running programnya. Nah, ada error di baris keberapa ini? Ini ada tulisan baris ke-13 ya. Baris ke-13. Yang ini yang error. Yang setelah di luar perulangan. Ya, yang di luar perulangan yang error. Jadi kalau saya tambahkan lagi ya i di sini. Ini ada 2 deklarasi. I yang ada di luar, i yang ada dalam. Maka nilai i yang itu berapa tuh? I yang di luar setelah selesai perulangan i-nya ngaco sama dengan umur ya. Ngaco juga nilainya. Nah, kita kasih nilai default deh, default. Ya, misalnya ini 10. Umurnya kita kasih default nilainya 20. Default. Kita running programnya. Maka sekarang 10 dan 20. Ya, paham nggak? Paham, Pak. Bisa Jadi dipahami konsep. kalau di deklarasi di dalam for itu berarti variabelnya kepake di for itu aja, Pak. Kalau habis for, variabelnya hilang, harus dideklar lagi kalau mau dipakai. Gitu ya, Pak? Betul. Ya. Kalau seperti ini, artinya di dalam for ini, i yang berlaku. Jadi, sebelumnya, ya, di dalam program ini ada 2 i yang berbeda. Oke ya. Ada i yang bisa dipakai di seluruh
fungsi, jadi ini fungsi main, kita deklarasikan variabel i. Jadi seluruh variabel yang dideklarasikan di dalam fungsi main itu bisa digunakan di entire fungsi mainnya, di seluruh fungsi main, oke ya. Oke. Tetapi ketika di bagian fungsi mainnya, misalnya di dalam for ini dideklarasikan sebuah variabel yang sama namanya, ini kan sama-sama i kecil. Ini kucing. Ya, sama-sama i, maka di dalam for ini i yang digunakan adalah i yang lokal. I yang ada di dalam for saja, bukan i yang di luar. Gitu ya. Bukan i yang di luar. Oke? Paham ya? Ya. Nah, ketika di luar baru i yang di luar yang dipakai. Jadi ketika sudah di luar for, maka i yang di dalam for ini tidak berlaku lagi. Tidak berlaku lagi. Oke, yang berlaku adalah i yang di luar. Makanya ketika tadi kita tidak deklarasikan i, makanya error, yang keluar error. Karena sudah tidak ada variabel i yang berlaku di luar for. Begitu ya. Oke ya, paham Rian ya? Oke, yang lain paham semua ya? Paham, Pak. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, silakan dilanjutkan buat programnya. Bentar ya, nih, kucing preman pengennya main terus. Ya. Bentar ya. Apa?
Oke, sudah bisa? Ini ya. Jadi pertama kali kita input nilai umur keponakan dulu ya, umur keponakan. Ya. Setelah itu kita inputkan tinggi, ini menginputkan tinggi dari lilin ya, sebanyak ya sama dengan umur keponakan. Ya, kalau keponakannya 10, maka 10 lilin kita inputkan tingginya. Ya, tingginya kita inputkan, ya kita simpan di ini ya, di apa namanya, di array ya, di array. Kemudian setelah itu ya kita menghitung lilin yang paling tinggi, ya lilin paling tinggi. Anggap saja lilin yang pertama ya, indeks yang ke-0 itu lilin yang paling tinggi, anggap saja. Ya. Kemudian kita lakukan proses perulangan, kita cek mulai dari lilin yang kedua sampai lilin yang terakhir.
ya kita cek lilin yang kedua ini I mulai dari 1 nggak apa ya, ini karena lilin ke 0 ya, mulai dari 1 sampai lilin yang terakhir. Itu kita cek jika lilin yang ke I ini tingginya sama, ya berarti jumlah lilinnya bertambah 1 tiup, ya sebelumnya tiup 1 ya, kita hitung tiup mulai dari 1. Jadi karena yang pertama kali ini tinggi sama dengan lilin yang ke 0. Lilin yang ke 0 itu paling tinggi kita anggap. Ya, jumlahnya yang ditiup ada 1. Oke. Kalau sama. Jika tidak, ya, else if ini pakai titik koma ya, tetap ya kalau di sini ya. Else if lilin yang ke I itu lebih tinggi, lebih dari tinggi, ya, lebih dari tinggi, maka berarti lilin yang ke 0 kita ganti atau lilin sebelumnya kita ganti. Yang tingginya sekarang yang lilin ke I. Ya, tinggi sekarang itu lilin ke I dan tiup mulai dari 1 lagi. Begitu ya, tiup mulai dari 1 lagi. Dan ini dilakukan prosesnya sampai lilin terakhir. Sehingga setelah proses ini selesai, kita sudah dapat lilin mana yang tertinggi dan ada berapa jumlahnya. Ya, atau kalau mau kita tulis juga boleh. Lilin tertinggi kita dapatnya di sini. Lilin tertinggi itu tingginya persen D. Kemudian kita pindahkan baris saja ya. Oh, jumlahnya tertinggal. Jumlah lilin yang berhasil ditiup, ya ini berarti tinggi dulu ya. Tinggi baru tiup. Oke, kita running programnya. Oh, lost koneksinya dengan server. Tunggu sebentar, stop dulu. Kalau saya masih terdengar ya? Masih, Pak. Oh, ini juga mati. Tunggu sebentar ya. Bentar, ini masih belum terkoneksi. Ini kalau di refresh ngerinya hilang. Ctrl A, Ctrl C, kita simpan dulu. Hilang lah. Untungnya udah simpan balik. Oke, kita running. Oh, ininya, oh udah. Oke ya. Oh, lama sekali. Ini lost lagi nih. Nggak ini. Sekarang ini. Ya. Nggak apa. Ya kira-kira. Ini Itu kayaknya servernya lagi down kayaknya, Pak. Saya juga gitu tadi, Pak. Sama ya, lagi masalah ya. Iya. Tapi tadi sebelumnya sudah saya ini ya, sudah saya coba, itu tidak ada masalah, hanya tidak menampilkan lilin tertingginya saja. Oke, silahkan. Ini coba saya ini kan di chat. Nanti bisa dicoba
atau yang tidak menggunakan ya, yang tidak menggunakan online compiler, silahkan dicoba ya. Intinya tadi ya, pemilihan tingginya aja yang penting. Kemudian ya, kalau kalian nanti menemukan ada ada fungsi untuk menampilkan angka random, ya, menampilkan angka random, kemudian angka randomnya bisa bulat, ya, maka kalian bisa gunakan tinggi lilinnya itu otomatis, tidak diinputkan, ya, tidak diinputkan tinggi lilinnya, ya, bisa dibuat seperti itu. Jadi kalau umur ponakannya 10 tahun, maka kocok, ibaratnya kocok ya, kocok angka random 10 kali, simpan di array-nya, simpan di array, biar otomatis gitu. Bisa kita buat seperti itu, ya. Biasanya di fungsi-fungsi di bahasa-bahasa pemrograman itu selalu ada fungsi random ya, menampilkan angka random. Oke, kira-kira seperti itu hari ini ya. Untuk presensi hari ini kalian jelaskan saja tipe data abstrak yang ada di dalam bahasa C ya, di dalam bahasa C. Kemudian insya Allah kita ketemu lagi hari Jumat ya, hari Jumat. Ya, hari Jumat kita praktikum. Oke, baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, mohon izin Pak bertanya. Silakan Imam. Berarti untuk tipe data yang abstrak tadi itu termasuk yang primitif sama yang array ya Pak? Tipe data abstrak, kalau primitif itu yang sederhana. Kalau yang abstrak ini, abstrak data type, itu adalah tipe data yang ada ada andil dari programmer untuk memodifikasi nilainya. Gitu ya. Misalnya array. Ya, array itu kan ada andil gitu. Ya. Kemudian nanti kita bisa buat lagi tipe data yang lain misalnya. Ya. Seperti itu ya. Ya, tipe data abstrak. Baik, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi? Baik, kalau tidak ada, insya Allah hari Jumat kita ketemu lagi ya. Mudah-mudahan dalam situasi dan kondisi yang kita lebih baik lagi. Oke, hari ini saya cukupkan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Ayo.